Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel saya. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video saya yang sebelumnya. Teman-teman semua apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya ingin coba-coba untuk membuat semacam podcast. Karena ini baru yang pertama kali saya ingin mencoba membuat podcast, jadi semoga teman-teman suka ya. Dan apa yang akan saya sampaikan nanti semoga akan bermanfaat untuk kita semua. Oke? Nah, namun sebelum kita lanjut, saya ingin untuk teman-teman semua untuk terus support saya untuk menyampaikan atau membuat konten-konten yang bermanfaat untuk selanjutnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya. Dan jangan lupa like, share, dan juga komen di video-video yang saya buat. Oke, langsung saja. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita sharing tentang gimana sih caranya mengendalikan kecemasan. Nah, ada beberapa tips dari saya yang ingin saya coba share ke teman-teman semua tentang mengatasi kecemasan tersebut. Kalau misal ditanya, pernahkah kita merasakan atau mengalami kecemasan? Hayo, kira-kira jawabannya apa? Tapi kalau dipikir-pikir, siapa sih yang tidak pernah merasakan yang namanya kecemasan? Mungkin semua dari kita dan pasti mungkin semua dari kita pernah merasakan yang namanya kecemasan. Karena sangat manusiawi sekali kalau misalkan kita merasakan yang namanya cemas, khawatir, kemudian ada sedikit rasa ketakutan atau mungkin sejenis perasaan yang lainnya. Oke, sepakat ya. Nah, jadi sekarang apa sih sebenarnya cemas itu? Kecemasan itu sebenarnya hadir saat kita merasakan adanya ancaman atau kita merasa tidak sedang berada dalam kondisi yang aman, atau kita tidak merasa mampu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ingin kita lakukan. Sehingga saat kecemasan itu melanda kita atau menghampiri diri kita akan merasakan yang namanya jantung berdebar, kemudian nafas kita tidak teratur, kemudian bisa saja seseorang yang mengalami kecemasan itu akan merasakan yang namanya keringat dingin. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, bisa nggak sih kalau misalkan kecemasan itu diatasi? Bisa nggak sih kalau misalkan kita itu mengendalikan pola napas kita biar teratur kembali, kemudian mengontrol detak jantung kita biar nggak rileks kembali atau mengurangi yang namanya berdebar-debar tadi? Tentu kita harus atasi itu semua dong, karena kalau misalkan efek-efek yang dirasakan oleh fisik kita itu tadi timbul karena memang sugesti dari alam bawah sadar kita, sehingga bisa menimbulkan efek ataupun akibat-akibat yang dirasakan oleh fisik kita tadi. Bahkan kalau misalkan kita tidak bisa mengatur pola napas atau jantung kita tetap berdebar terlalu kencang, sehingga sampai-sampai kita bisa merasakan sakit kepala yang berlebihan. Nah, sebelum kita lanjut ke tips atau gimana sih cara mengatasi atau mengendalikan kecemasan itu, saya mau tahu dong teman-teman semua, kira-kira apa sih yang biasanya membuat kalian itu merasakan kecemasan? Tentu semua punya pengalaman ataupun kejadian-kejadian yang berbeda-beda. Boleh di-sharing ya di kolom komentar. Oke, sekarang adalah kita akan sharing tentang gimana sih caranya untuk mengendalikan kecemasan itu. Nah, saya ada beberapa tips.
yang semoga tips ini bisa membantu teman-teman semua yang mungkin sering merasakan kecemasan yang berlebihan ataupun memang suka panik gitu. Kemudian semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Baiklah, yang pertama itu kita harus sadari dan juga kita fokus dengan kondisi yang saat ini sedang kita jalani. Menyadari bahwa kita itu tidak bisa mengontrol semua yang sedang terjadi, yang sebelumnya telah terjadi, bahkan yang akan terjadi ke depan. Sehingga kita memang lebih sering memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu akan terjadi. Sehingga kita akan merasakan yang namanya cemas, kemudian khawatir, bahkan terlalu berlebihan. Nah, terus apa dong yang bisa kita lakukan? Tentu kita tidak bisa mengontrol semua yang ada di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita harus fokus pada saat ini apa yang sedang kita jalani, lakukan yang bisa kita lakukan dengan versi terbaik kita, dan juga jangan pikirkan apa-apa yang sebenarnya belum tentu terjadi, belum tentu akan terjadi. Lalu biasanya saat kita merasakan ataupun dihinggapi rasa cemas itu kan kita jadi merasa pola napas kita tidak teratur, atau seperti yang tadi detak jantung kita berlebihan, berdebar terlalu kencang. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah latih diri kita untuk tarik nafas. Tidak perlu terlalu ditampakkan kalau misalkan kita sedang berada di sekitar atau lingkungan kita itu berada di banyak orang, lingkungan yang sedang banyak orang gitu. Jadi kita bisa tarik nafas dengan santai, tarik nafas, kemudian hembuskan secara perlahan, secara 3 kali, berulang-ulang, sampai kita merasakan perasaan kita itu lebih rileks. Nah, selanjutnya, kalau misal kita sudah bisa mengendalikan ataupun mengontrol diri kita, maka yang bisa kita lakukan adalah kita harus tahu dong, dan kita kenal penyebab apa sih yang membuat kita itu merasakan cemas, panik, khawatir. Dan bila perlu, tulis tuh apa-apa yang bisa membuat kita cemas ataupun khawatir yang berlebihan itu. Dan semua itu bisa sih jadi catatan kita untuk selanjutnya, supaya bisa jadi bahan pembelajaran untuk diri kita pribadi agar kita itu tidak dijadikan pengalaman-pengalaman untuk ke depan, maksudnya gitu. Jadi kita bisa kenal nantinya kalau misalkan biasanya gini yang hal-hal ini nih yang membuat saya akan merasakan cemas. Jadi kita sudah bisa mengendalikan diri kita saat kita berada dalam kondisi yang seperti itu. Nah, karena kita memang hanya manusia biasa, tentu sangat manusiawi sekali kita merasakan cemas saat kita merasa ketakutan ataupun kita merasa tidak mampu untuk melakukan hal yang akan kita lakukan. Nah, seperti misalnya mungkin kita saat akan berbicara di depan banyak orang, kita akan merasakan demam panggung, dan atau mungkin yang mau sidang skripsi ataupun ujian di depan banyak orang akan merasakan ketakutan yang berlebihan. Jadi bisa dilatih untuk mengenal apa-apa saja sih yang membuat kita cemas, kemudian kita bisa mengontrol diri kita untuk mengurangi rasa kecemasan itu. Tentu sangat bisa dong kita mengendalikan diri kita untuk mengontrol supaya kita itu tidak terlalu merasakan panik ataupun cemas yang berlebihan. Meskipun memang tentu semuanya butuh proses, tidak serta-merta saat kita merasakan hadir kecemasan itu dalam diri kita pada saat ini, kemudian kita langsung berkurang gitu kecemasannya, kemudian di suatu saat nanti juga kejadian itu berulang. Mungkin itu adalah hal yang sangat wajar, namun kita harus bisa melatih diri kita untuk mengontrol diri kita sendiri supaya kita tidak
mengganggu diri kita juga sebenarnya kalau misalkan kita bisa mengontrol diri kita. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah afirmasi positif diri kita secara berulang. Gimana caranya untuk afirmasi positif? Nah, salah satunya adalah katakan dalam diri kita, di diri kita, terserah mau dilakukan seperti apa. Kalau saya sih biasanya dilakukan di depan kaca, atau mungkin kalau memang tidak sedang berada di depan cermin, kita bisa melakukan di dalam hati. Misalkan katakan kalau di diri kita bahwa semua pasti baik-baik saja, saya bisa melakukan ini dan melakukannya dengan baik. Ya, lakukan itu dengan atau ucapkan itu secara berulang. Semua pasti baik-baik saja. Atau saya bisa melakukan yang terbaik. Atau mungkin teman-teman juga punya kata-kata positif yang lainnya. Boleh dilakukan ataupun diafirmasi kata-kata positif itu ke dalam diri teman-teman semua, dengan kata-kata positifnya masing-masing yang bisa memunculkan semangatnya, menambah keyakinannya untuk yakin kalau misalkan kita bisa melewati ataupun melakukan itu. Kalau kamu tanya, oh aku nggak bisa melakukannya, atau mungkin gimana sih caranya, memang bisa melakukan afirmasi positif ke dalam diri kita, sedangkan kita sendiri sedang berada dalam situasi yang mungkin mencekam ataupun memang sulit untuk mengontrol diri kita. Jawabannya adalah ya bisa, asal kamu mau. Karena untuk tetap stay positive thinking itu harus dipaksakan dari dirimu sendiri, dari diri kita sendiri. Sehingga kita bisa mengontrol diri kita dengan salah satu itu tadi, tetap memberikan afirmasi positif ke dalam diri kita secara berulang. Terserah dengan kata-kata masing-masing, kata-kata positif masing-masing yang bisa membuat kita semangat, membuat kita yakin kalau misal kita bisa memberikan yang terbaik. Karena banyak sekali kerugian ataupun dampak negatif dari pikiran-pikiran negatif yang berkeliaran di dalam pikiran kita. Salah satunya itu tadi akan membuat kita merasa pusing. Kemudian ada yang bahkan mungkin kan misal dalam situasi tertekan ataupun situasi yang ketakutan, kecemasan yang berlebihan, ada yang bahkan sering sakit perut, bolak-balik ke toilet gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus sadari bahwa kalau kita sedang berada ataupun sedang mengalami kecemasan ataupun kekhawatiran yang berlebihan, artinya apa? Artinya kita dituntut untuk memberikan penampilan terbaik kita. Jadi maksudnya saat cemas itu hadir di tengah-tengah kita, kita rasakan, artinya kita dituntut untuk meningkatkan kemampuan kita. Sebenarnya memang seperti itu, kita harus memaksa diri kita untuk menyadari bahwa saat kita merasakan kecemasan, kita itu sebenarnya sedang dituntut, diri kita itu sedang dituntut untuk menampilkan kemampuan terbaik kita. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan sedang berada dalam posisi ataupun kondisi yang rumit, yang terhimpit, yang sulit, yang cemas berlebihan ataupun mencekam sekali, kita bisa mengontrol diri kita. Misalkan kita akan seperti yang saya sebutkan tadi, akan berbicara di depan umum, kita merasa deg-degan yang berlebihan. Jadi kita bisa melakukan latihan sebelum kita tampil, ataupun ya pokoknya mempersiapkan yang terbaik sebelum kita memberikan ataupun melakukan hal yang ingin kita lakukan itu. Jadi tekankan ataupun mantapkan di dalam hati kita bahwa memang saat cemas itu hadir, itu manusiawi sekali untuk kita rasakan. Kemudian juga mantapkan dalam hati kita bahwa pasti kita bisa
memberikan ataupun menampilkan kemampuan terbaik kita. Dengan cara apa? Dengan cara ya seperti itu tadi, kita harus latihan untuk apa-apa yang akan kita lakukan nanti, apa-apa yang akan kita tampilkan nanti. Dan memang semuanya harus butuh proses, tidak serta-merta kita bisa mengendalikan perasaan kita, mengendalikan diri kita dari yang namanya cemas, khawatir, takut, karena itu semua adalah hal-hal yang memang sangat manusiawi sekali. Namun kita tetap bisa mengontrol diri kita untuk mengurangi rasa ataupun perasaan yang sering muncul menghinggapi diri kita, karena memang kita hanya manusia biasa. Oke? Nah, oke teman-teman, mungkin untuk kesempatan ataupun sharing-sharing kita pada saat ini, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ataupun sharing tentang gimana sih caranya ataupun tips untuk mengendalikan kecemasan. Nah, teman-teman semua boleh sharing ataupun komen yang mau untuk kira-kira ada gak sih request untuk konten-konten selanjutnya yang mungkin teman-teman butuhkan, yang juga mungkin bisa saya sharing ke teman-teman, apa yang saya tahu bisa saya bagi ke teman-teman. Karena saya ingin sekali menjadi sahabat untuk kita semua untuk tetap menjaga kesehatan emosionalnya. Dan saya akan mencoba untuk rutin ataupun fokus untuk sharing tentang hal-hal apa saja yang bisa membuat kita tetap menjaga kesehatan emosional kita, kesehatan jiwa kita. Nah, karena apa? Karena kesehatan fisik itu juga dipengaruhi oleh kesehatan emosional. Saat kita mampu mengendalikan ataupun mengendalikan lah ya, mungkin mengendalikan kesehatan ataupun menjaga kesehatan emosional kita juga sedang sedang juga menjaga kesehatan fisik kita. Jadi semoga teman-teman semua, saya dan kalian semua tetap sehat meskipun masih di tengah pandemi, dan kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir. Dan untuk teman-teman semua tetap jaga dan terapkan protokol kesehatan untuk sama-sama kita memutus rantai penularan dan penyebaran virus ini. Nah, baik teman-teman semua, jangan lupa di subscribe ya, like dan share, komen juga untuk dukung channel saya agar saya juga semangat untuk berbagi ataupun sharing dengan teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dah.